kaitannya dengan korupsi yang malah terjadi akhir-akhir ini, berarti ya bisa dikatakan bahwa bangsa kita atau masyarakat kita gagal memahami makna dari wawasan kebangsaan. Soalnya korupsi besar itu kan dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita itu toleransi pada korupsi yang kecil, lama-lama hal itu akan menjadi besar, akan menjadi budaya. Warga negara yang tanah air itu seharusnya berani menolak korupsi walaupun sekecil apa. Salah bagian dari pola berulang, pola salah yang berulang, bukan bagian dari budaya. Saya rasa Indonesia punya begitu banyak budaya positif yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mengklaim atau mengakui bahwa korupsi adalah bagian dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Adnan akan coba meresum wawancara penting terkait korupsi ini yang dilakukan oleh Pak Harunisa peserta Latsar CPNS 2025 bersama narasumber Intan Sevina SH, mahasiswa program Magister Hukum Keadaan Darurat Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Intan Sevina yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Fahrunisa, peserta latihan dasar CPNS tahun 2025. Ingin melakukan wawancara singkat terkait tema korupsi, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Adapun kegiatan ini dilakukan agar kami sebagai calon aparatur sipil negara dapat memahami korupsi di Indonesia dalam perspektif bela negara, serta bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat semangat bela negara di tengah tantangan korupsi dan krisis global. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Saya Intan Sevina, merupakan mahasiswi Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Saat ini aktivitasnya memang sedang berkuliah di Unhan RI dan saat ini sedang menempuh studi di jurusan Hukum Keadaan Darurat. Mbak Intan ini kan sekarang merupakan mahasiswa program Magister Hukum Keadaan Darurat di Universitas Pertahanan Indonesia, yang mana Unhan ini kan merupakan kampus bela negara, yang tentunya dalam pendidikannya kuat akan nilai-nilai bela negara. Nah, Mbak Intan, kalau boleh saya bertanya sedikit, ketika mendengar kata korupsi, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Mbak Intan? Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Dan kemudian yang kedua adalah disintegritas gitu ya. Bahwa dua hal itu sih yang paling jelas terfikir terkait dengan korupsi. Kaitannya dengan integritas ya. Kemudian Baik. dengan maraknya pemberitaan kasus korupsi saat ini, menurut Mbak Intan, kenapa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi? Padahal semua orang juga sudah tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang salah. Sebenarnya saya adalah salah satu orang yang merasa bahwa ini adalah bagian dari pola berulang, pola salah yang berulang, bukan bagian dari budaya. Karena kalau misalnya itu merupakan bagian dari budaya, maka saya rasa Indonesia punya begitu banyak budaya positif yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan mengklaim atau mengakui bahwa korupsi adalah bagian dari budaya. Korupsi merupakan pola yang salah yang selama bertahun-tahun berulang, yang itu menyebabkan sulitnya atau tingkat korupsi di Indonesia saat ini masih cenderung lebih tinggi. Meskipun mungkin orang-orang mengetahui bagaimana terkait dengan korupsi itu sendiri dan bentuk-bentuknya, tapi pada praktiknya itu masih tetap menjadi hal yang berulang karena sudah mengakar pola itu. Tata laksananya masih tetap ada gitu di dalam struktur itu yang perlu untuk diubah. Transformasi tata laksana dan kemudian membangun integritas juga sih, karena kan tadi saya sempat menyebutkan bahwa korupsi itu disintegritas, maka kemudian solusinya adalah membangun integritas gitu. Tuh dimulai dari satu, maka kemudian akan mulai ada satu yang lainnya dan menjadi satu kesatuan
maju bersama. Terima kasih Mbak Intan. Mereka mendiskusikan bahwa korupsi yang diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan disintegritas itu masih merajalela karena merupakan pola salah yang mengakar. Narasumber menekankan bahwa solusi fundamental untuk mengatasi masalah ini adalah membangun integritas kolektif yang juga terkait erat dengan penguatan wawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardini dari kelompok 1, Angkatan 1, peserta CPNS Kota Bogor. Tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah kasus atau isu korupsi yang tidak berujung. Untuk itu, mari kita sangkut pautkan bagaimana sih sebenarnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang bisa diambil maknanya. Di sini setelah bersama saya adalah Ibu Dr. Insinyur Sri Rahayu MSI. Beliau merupakan alumni dosen IPB dan menariknya beliau juga pernah mengampu mata kuliah kewarganegaraan. Ibu sebagai pendidik mata kuliah kewarganegaraan, apa makna hakiki dari wawasan kebangsaan ini? Apa yang harus dipahami oleh mahasiswa dan juga masyarakat di era ini? Apakah justru menegaskan bahwa kita gagal memaknai wawasan kebangsaan ini? Dengan adanya maraknya korupsi. Iya, benar. Baik, mungkin dari pertanyaan ini ada dua hal yang perlu diulas. Pertama adalah makna dari wawasan kebangsaan. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan maraknya praktek korupsi, terutama di akhir-akhir ini pada masa kita. Kita awali dengan makna hakiki dari wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah pemahaman yang mendalam terkait dengan identitas, kemudian sejarah, kemudian budaya, dan juga nilai-nilai suatu bangsa. Ya. Nah, dan itulah yang mendasari dan menumbuhkan kesadaran akan adanya persatuan, kemudian juga keragaman itu sendiri di dalam masyarakat dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara suatu bangsa. Ya, jadi itu. Nah, kaitannya dengan korupsi yang marak terjadi akhir-akhir ini berarti ya bisa dikatakan bahwa bangsa kita atau masyarakat kita gagal memahami makna dari wawasan kebangsaan itu, karena kita tahu korupsi itu sendiri kan artinya secara harfiah katanya itu adalah merusak ya, merusak atau menghancurkan. Dan secara hukum itu korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mendahulukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, ini berkaitan dengan Kemudian kalau misalkan Ibu punya kesempatan nih berbicara dengan pimpinan negara ini, yaitu presiden atau pemangku kepentingan, apa satu usul terpenting menurut Ibu yang bisa menjadikan budaya anti korupsi ini terus berjalan di Indonesia? Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan untuk mencegah terjadinya korupsi yang pada kenyataannya kita lihat pelaku korupsi itu adalah justru pada pejabat negara, pejabat pemerintahan. Jadi dibuat suatu kebijakan semacam entah itu perpres atau apa atau undang-undang yang mewajibkan para pejabat itu hidup sederhana. Jadi kebijakan yang mengurangi berbagai fasilitas yang berlebihan bagi para pejabat-pejabat negara atau pejabat pemerintahan. Contohnya, kenapa sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD? Karena fasilitasnya yang luar biasa yang terakhir-terakhir didemo oleh mahasiswa pada bulan Agustus kemarin, di mana gaji kemudian fasilitas yang lain itu luar biasa. Nah, seandainya gaji anggota DPR itu rendah dan juga fasilitasnya tidak sedemikian rupa, yang sederhana saja, yang intinya adalah menjadi anggota DPR MPR itu adalah pengabdian, pasti orang tidak akan berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR MPR. Karena kalau kita lihat justru yang diburu sekarang adalah berbagai kemewahan fasilitas yang dimiliki oleh pejabat negara. Saya rasa itu Indonesia ini. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama. pencerahan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman yang mendalam terkait identitas budaya dan nilai-nilai suatu bangsa. Hal tersebut yang mendasari dan menumbuhkan kesadaran akan persatuan, keberagaman dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara, sehingga menyebabkan rasa keadilan lebih diutamakan. Melawan korupsi di segala skala, termasuk praktik kecil seperti pungli, itu ditegaskan sebagai bentuk nyata dari bela negara, karena berorientasi pada penyelamatan negara. Sebagai calon ASN,
semangat bela negara dapat diwujudkan dengan menjadi pribadi yang berprinsip, jujur, dan tidak lagi mendukung praktik-praktik korupsi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armi Ayu Haryono, CPNS Kota Bogor Angkatan 1, Kelompok 1 tahun ajaran 2025 akan melakukan interview mengenai makna, wawasan kebangsaan, dan upaya-upaya bela negara untuk melawan korupsi. Nah, ini saya ada narasumber yang bergabung dengan saya di sini. Silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia, tinggal di Bogor. Saya pekerjaan adalah sebagai perawat di Bogor. Selamat siang ya, Kamu Tia. Di sini saya akan langsung to the point aja ya. Pastinya Kamu Tia ini sudah tahu apa itu korupsi. Seberapa sering Anda menemukan korupsi di berita-berita atau bahkan kehidupan sehari-hari? Kalau di berita sering ya, apalagi sekarang ada media sosial di mana-mana kita baca media sosial, baca berita di internet ada pasti. Terus di TV juga sering ada di bagian berita-beritanya. Kalau di kehidupan sehari-hari juga maksudnya yang benar-benar ditemui bukan cuma di berita doang. Mungkin bentuknya lebih seperti pungli gitu, pernah menemukan? Nah, pernah menemukan. Pernah menemukan ya. Oke. Nah, yang sering kali sih kita dengar kasus korupsi itu yang jumlahnya fantastis, yang jumlahnya miliaran biasanya. Menurut Kamu Tia sendiri, mengapa korupsi bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan negara kita? Kalau menurut saya sih korupsi itu pengkhianatan karena uang yang diambil kan uang rakyat kan ya, hak dari Iya. rakyat, hak kita semua. Terus sama aja merusak masa depan anak cucu kita, masa depan bangsa itu, masa depan negara kita gitu. Tindakan tanah air itu harusnya kan diwujudkan dengan menjaga aset negara, bukan malah mencuri gitu ya. Iya. Korupsi itu seringkali dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, berjanji mengabdi tapi justru malah korupsi. Apa yang salah dari cara berpikir orang-orang seperti ini jika dikaitkan dengan nilai Pancasila? Orang itu juga melanggar sila kelima ya, sila keadilan sosial. Mereka itu tidak adil, hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Kalau masih korupsi berarti dia tidak meyakini Pancasila itu sendiri. Korupsi itu kan melunturkan ideologi kita, padahal sudah jelas itu salah. Kadang orang berpikir korupsi kecil nggak apa-apa, yang penting bukan miliaran. Ini kita bicara yang di kehidupan masyarakat ya, bukan yang mungkin dilakukan oleh pejabat. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemikiran seperti ini? Ya, kalau menurut saya sih itu salah besar ya pemikirannya kayak gitu. Soalnya korupsi besar itu kan dimulai dari kebiasaan yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita itu toleransi pada korupsi yang kecil, lama-lama hal itu akan menjadi besar, akan menjadi budaya. Warga negara yang tanah air itu seharusnya berani menolak korupsi walaupun sekecil apapun. Menurut Kamu Tia, kenapa ya korupsi itu masih sering sekali terjadi di Indonesia? Padahal ya semua orang juga udah tahu kalau itu sebenarnya perbuatan yang salah. Kalau menurut saya itu karena sebagian orang sudah terbiasa dengan budayanya itu sendiri, budaya asal untung atau kurang teladan dari pemimpin. Pengawasan dan penegakan hukumnya juga tidak maksimal. Apa yang bisa dilakukan masyarakat biasa seperti kita untuk ikut berperan dalam pencegahan korupsi, meski bukan pejabat atau bukan polisi, seperti itu? Untuk masyarakat biasa kalau menurut saya mulai dari hal kecil dulu aja ya, tidak memberikan suap atau melaporkan bila ada penyimpangan dan menolak ikut main uang-uang polisi kayak gitu. Masyarakat jujur itu kan sebenarnya benteng pertama untuk melawan korupsi ya. Jadi harus kita yang itu yang bisa menolak Kita yang mulai, dan melapor kita yang mulai ya. Iya. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Sikap cinta tanah air seharusnya diwujudkan dengan menjaga dan melindungi aset negara, bukan justru menyalahgunakannya. Pelaku korupsi jelas tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Sebagai warga negara, kita dapat berperan melawan korupsi mulai dari hal-hal kecil yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan kerja, seperti tidak memberi suap, tidak menerima gratifikasi, berani melaporkan setiap bentuk penyimpangan, dan menggunakan fasilitas negara sesuai peruntukannya. Penerapan integritas tercermin dari perilaku sehari-hari, yaitu dengan ditanamkannya rasa kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, korupsi merupakan pengkhianatan terbesar terhadap sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sangat bertolak belakang dengan sila kelima. Penerapan budaya anti korupsi harus terus berjalan di Indonesia, dimulai dengan pencegahan. Jika mayoritas masyarakat kita, masyarakat Indonesia, terutama birokrasi, itu memiliki karakter yang sudah saya sebutkan tadi, seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka masa depan Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara yang sangat maju.